Oke, salam piknik lor. Perjalanan kali ini lor agak berbeda karena kita akan melakukan perjalanan dari petilasan Keraton Pajang menuju ke petilasan Keraton Kartosuro. Wah, ini kan cikal bakal bagi dua kerajaan besar nantinya lor. Untuk itu saat ini saya sedang berada di Jalan Joko Tingkir atau Jalan Raya Pajang. Kemudian nanti di sebelah kanan ada gang masuk ini lor ke arah barat. Disinilah petilasan Kesultanan Keraton Pajang yang dahulu dipimpin oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo itu lor. Lah inilah cagar budaya Kesultanan Keraton Pajang. Perjalanan kita lanjutkan. Saat ini kita berada di Jalan Slamet Riyadi Pajang. Ini arahnya ke barat lor. Kebetulan saat ini habis turun hujan lor, jadi agak licin gitu loh. Nah, kita sudah sampai di underpass Pajang. Kita lewat di bawah ya lor ya. Wah, keren nih lor. Dari petilasan Keraton Pajang menuju ke petilasan Keraton Kartosuro ini berjarak kurang lebih sekitar 7 km. Jadi tidak terlalu jauh ya lor ya. Dan uniknya lor, kalau saya tarik garis lurus lor, di sebelah timur itu ada Keraton Kasunanan Surakarta. Ke barat sedikit ada Keraton Pajang, ke barat sedikit ada Keraton Kartosuro, ke barat sedikit ada Keraton Pengging. Ini sejajar lor. Dan memang ini ada sebuah hubungan, ada garis keturunan dari keempat keraton ini. Nah, untuk itu lor, saya ceritakan agar sedulur lebih paham lagi gitu lor. Nah, Keraton Pajang itu berdiri di tahun 1568 dan ada hubungannya dengan Demak. Jadi Sultan Hadiwijoyo dan Sunan Kalijogo itu memang ada hubungannya. Ini berlokasi di Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan yang akan kita tuju berikutnya adalah petilasan Keraton Kartosuro. Ini masa jayanya adalah di tahun 1680 sampai dengan 1745. Wah, jadi ini adalah cerita sejarah. Nah, singkat cerita begini lor. Amangkurat keempat adalah raja keempat Kasunanan Kartosuro yang memerintah di tahun 1719 sampai 1726. Nama aslinya lor adalah Raden Mas Suryoputro. Ini putra dari Pakubuwono yang pertama yang lahir dari permaisuri Ratu Mas Blitar. Ini keturunan Pangeran Juminah itu lor, putra Panembahan Senopati dengan Retno Dumilah Putri Seking Madiun. Dan Amangkurat ini memiliki beberapa putra, di antaranya adalah tokoh penting. Misalnya dari permaisuri lahir Pakubuwono yang kedua, pendiri Keraton Surakarta Hadiningrat. Dari selir Mas Ayu Tejowati lahir Hamengkubuwono yang pertama, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan dari selir Mas Ayu Karoh lahir Arya Mangkunegara, ayah dari Mangkunegara pertama. Putra pertama Raden Mas Suryoputro atau Amangkurat IV dengan putri Untung Suropati adalah Raden Mas Satyo yang selanjutnya dikenal dengan nama Kyai Nur Iman Melangi. Itu pendiri Dusun Melangi di Yogyakarta lor. Nah ini lor, dari lokasi ini ke barat di Jalan Slamet Riyadi ini banyak sekali warung makan bebek goreng. Wah, dan pendiri pertama itu Pak Slamet. Kemudian muncul Sari, muncul Pandut, terus pokoknya macam-macam lor. Dan nanti setelah selesai perjalanan mampir ya lor ya. Wah, menikmati bebek goreng nanti.
Nah, Amangkurat IV digantikan putranya yang usianya itu waktu itu baru 15 tahun. Bergelar Pakubuwono II sebagai Raja Keraton selanjutnya. Uniknya lor, Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu lahirnya juga di Kartosuro di tanggal 6 Agustus 1717. Wah, 17 seperti nomor WA aku ya lor ya, jitu. Wah, 17. Pada umur 74 tahun, beliau wafat di tanggal 24 Maret 1792. Ini merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah di tahun 1755 sampai 1792. Nah, ini lor, ketika di tahun 1743 ada geger pecinan itu lor. Akhirnya muncullah dua kerajaan. Pakubuwono mendirikan keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi dari Kartosuro dipindah ke Desa Solo, namanya hanya dirubah. Kartosuro menjadi Surakarta ditambah dengan Hadiningrat. Kemudian Hamengkubuwono mendirikan keraton di Yogyakarta dengan nama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Yogyakarta itu sebetulnya berasal dari kata Ayodhya dan Karta. Ayodhya itu diambil dari nama kerajaan dalam kisah Ramayana. Sementara Karta berarti ramai. Jadi Yogyakarta dan Solo ini sedulur gitu loh lor. Nah, itulah lor sejarah singkat kenapa sekarang muncul Keraton Solo dan Keraton Jogja. Di Jogja muncul Puro Pakualaman, sedangkan di Solo muncul Puro Mangkunegaran. Namun perkembangan zaman lor, banyak yang nggak tahu keempat-empatnya itu kerajaan. Padahal berbeda ya lor ya. Dua kerajaan dan dua kadipaten. Begitu lor sejarah singkatnya. Nah, sebentar lagi kita sudah hampir sampai di Keraton Kartosuro. Pokoknya lor, kalau sedulur tuh lewat Jalan Slamet Riyadi ini sebetulnya adalah jalan alternatif dari Solo menuju Kartosuro. Atau nanti kalau dari Kartosuro ke kiri ke arah Jogja, ke kanan ke arah Semarang. Namun sekarang bukan lagi alternatif karena rame banget gitu lor. Dan yang asiknya pasti akan menemukan bebek goreng. Wah, enak banget lor. Nanti tak ceritain bentuknya seperti apa gitu loh lor. Nah, ini ada simpang 3. Kita belok kiri sudah kelihatan gapura berwarna oranye. Gapura zaman kuno ya lor ya, gitu. Nah, saat ini kita sudah masuk di Jalan Kangso. Jadi dari jalan besar ke selatan sedikit lor, tidak terlalu jauh lor. Nah, itu lor, sebelah kanan ini batu batanya sudah mulai kelihatan. Inilah lor, petilasan Keraton Kartosuro itu ini. Jadi tinggal temboknya gitu lor, tinggal batu batanya. Dan selasa amati lor, ukurannya botol itu gede-gede gitu lor. Jadi dari botol yang Anda lihat sekarang itu kira-kira 2-3 kalinya ukurannya. Jadi benar-benar botol kuno gitu lor. Dan kita lihat kondisinya saat ini lor, sudah sangat memprihatinkan. Dan ini tetap menjadi cagar budaya yang dilindungi.
Kita belok ke barat. Namun saat ini kita lihat lor, di dalam tembok ini sudah ada bangunan yang sudah berubah fungsi, bukan lagi sebagai sebuah kerajaan. Dan beberapa waktu yang lalu lor, di depan itu lor, jadi dari simpang 4 itu maju sedikit nanti belok kanan, itu di dekat makam Gedong Obat. Tanah keraton ini menjadi milik warga bersertifikat dan temboknya ini digempur lor, dijebol gitu loh lor. Piye nek ini lor? Monggo. Ini situs bersejarah ya lor ya. Silahkan memberikan komentar, silahkan memberikan pendapat. Bangunan bersejarah, cagar budaya bisa menjadi milik pribadi dan sekarang temboknya sudah digempur. Untuk itu silahkan tulis di kolom komentar. Rembuk gitu ya lor ya. Ini kan perlu dilindungi gitu loh. Padahal lor, aslinya tembok ini lebar temboknya itu sekitar 2,5 meter. Jadi kandel banget gitu loh lor. Ketinggiannya itu sekitar 5 meter. Jadi untuk berpatroli itu naik kuda ya di atas itu, keliling gitu. Namun kondisinya sekarang seperti ini. Ayo kita lestarikan. Ini adalah warisan dari pendahulu kita. Dan ini adalah warisan Mataram yang perlu kita lestarikan. Kita lihat sekarang kondisinya seperti ini lor. Setelah ada penggempuran, apakah ini nanti akan dikembalikan atau apakah akan ada hal-hal yang lain? Kita tunggu saja. Yang jelas aparat sudah mengetahui kondisinya seperti ini. Dan untuk itu seperti janji saya lor, sebagai penutup saya akan mampir ke Bebek Goreng Sari Kartosuro. Pokoknya lor, mantap. Thank you.